Syukran jazakumullah atas subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Beliau bertanya, Assalamualaikum Ustaz, jika ada mitra yang bertanya apakah segala aktivitas kita, bisnis, MLMH ini benar-benar bisa mengantarkan kita ke surga, ya apa yang menjadi alasan terkuatnya nih dok? Jadi kalau Ustaz, silakan Dr. Mawardi. Iya. Ini pertanyaan yang bagus sekali. Jadi apakah kita dengan masuk di HNI ini dan juga mengajak orang-orang lain bahwa ini bisa menjadi jalan kita ke surga? Nah, ini semuanya adalah tergantung kepada kita. Tentu ikhwas sekalian, ya dipastikan bahwa setiap bisnis yang kita geluti itu tidak cukup dengan niat yang ikhlas, kebaikan-kebaikan kita buat di dalamnya, tapi pastikan bahwa bisnis yang kita geluti itu adalah bisnis yang tidak bertentangan dengan syariah. Ya, artinya bisnis halal, bisnis yang sesuai dengan syariah. Maka di dalam bisnis, kalau yang namanya bisnis, dua yang perlu kita perhatikan. Pertama sekali adalah produk-produk yang kita perjualkan, perjualbelikan, yang kita distribusikan itu dipastikan halal. Yang kedua, sistem yang kita gunakan itu juga sesuai dengan syariah dan tidak bertentangan dengan syariah. Alhamdulillah, dalam acuan pondasi ini Bapak Ibu, para mitra semuanya sudah tenang. Kenapa? Karena kita sudah direkomendasi, sudah diperiksa oleh lembaga yang berkompeten untuk menentukan pertama sekali kehalalan produk, yang kedua adalah kehalalan sistem. Apa itu lembaga yang berkompeten? Lembaga yang berkompeten di negara kita untuk menentukan halal sebuah produk itu adalah LPPOM di bawah MUI. Artinya MUI memiliki di bawahnya itu lembaga pengawasan makanan dan obat-obatan, LPPOM. Dan setiap makanan ataupun produk-produk yang dinisbatkan kepada halal, mereka yang memeriksa. Mereka punya tim dan mereka punya perangkat, mereka punya alat, mereka punya labor, dan mereka punya tenaga-tenaga ahli untuk menentukan bahwa produk ini halal atau tidak. Maka itulah ikhwas sekalian, jangan ditanyakan masalah produk halal itu kepada orang-orang personal, karena dia tidak akan mampu menjelaskan itu, karena dia tidak memiliki, karena dia pasti tidak mampu, tidak memiliki alat dan perangkat dan orang-orang yang ahli untuk menentukan. Apalagi campuran-campuran dari satu produk itu, bagaimana kita menelitinya ada di situ unsur yang diharamkan. Itu kan ada, itu butuh alat, butuh labor, butuh orang ahli. Yang kedua adalah masalah sistem juga begitu, diserahkan, dan itu yang berkompeten. Setiap sistem bisnis syariah itu halal atau tidak, itu siapa yang berkompeten mengatakan bahwa ini adalah bisnis yang syariah atau tidak? Itu yang berkompeten adalah juga MUI. MUI di bawahnya ada sebuah lembaga yang berkompeten khusus menangani masalah-masalah bisnis usaha yang beredar yang berlangsung di Indonesia ini, supaya tidak ada nanti sistem bisnis yang melanggar syariah. Karena umat Islam di dalam seluruh aktivitasnya terikat dengan halal, dengan syariah. Siapa kok yang berkompeten menilainya sistem? Apalagi sistem yang dipakai oleh sebuah perusahaan dalam menjalankan bisnisnya. Kadang-kadang ruwet, dan itu susah kadang-kadang kalau hanya satu orang yang menentukan. Alhamdulillah ada lembaga yang menangani itu adalah DSN MUI. Dan kita sebagai perusahaan kita yang kita cintai bersama ini, sisi produk kita, semua produk-produk kita sudah ada label halal dari LPPOM. Yang kedua, sistem bisnis kita sudah disertifikasi oleh MUI. Maka Bapak Ibu, kita tenang dalam masalah sistem yang halal, yang sesuai dengan syariah, produk yang halal. Tapi apakah dua hal ini bisa langsung kita bergabung, semata-mata bergabung, bisa mengantarkan kita kepada surga? Belum tentu. Ini tergantung kepada pribadi masing-masing. Maka harus, kalau kita mau jadikan dia jembatan untuk menuju surga, kehalalan kesyariannya sudah kita tenang, tinggal lagi sekarang mau Bapak Ibu menjadikan wadah ini ke surga atau tidak. Itu. Tapi bisa saja yang dijadikan wadah ini menuju ke neraka kalau salah-salah digunakan. Karena ini hanyalah sebagai media. Media ini bisa mengarah kepada positif. Bagaimana kita menjadikan kemitraan kita, kemudian
keagenan kita, produktivitas kita yang ada di HNI ini menjadi jembatan kita ke surga. Pertama sekali, landaskan keagenan kita, aktivitas kita di HNI ini didasarkan kepada niat yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwas sekalian, jadikan dia amal soleh. Karena amal soleh inilah yang disyaratkan oleh Allah untuk menjadi jembatan kita ke surga. Terus sebabnya setiap Allah menyebut surga, Allah menyebut amal soleh. Contoh umpamanya, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira, hai Muhammad, orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Beramal soleh bahwa mereka akan mendapatkan surga. Kemudian coba di dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihat inna la nudhi'u ajra man ahsana amala ulaika lahum jannatu adnin tajri min tahtihimul anhar yuhallawna fiha min asawira min zahab. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, Allah tak akan menyia-nyiakan amalan mereka. Bagi mereka adalah surga. Artinya apa? Kalau kita ingin meraih surga, syaratnya selalu dua oleh Allah. Innal ladzina amanu wa amilus solihat. Sesungguhnya orang yang beriman kemudian beramal soleh. Oleh karena itu saya katakan tadi, pertama kuncinya adalah ikhlas. Tapi keikhlasan tak mungkin dipasang dan diwujudkan tanpa didasari oleh iman. Karena keikhlasan itu artinya apa? Berbuat hanya untuk Allah, beribadah hanya kepada Allah. Kemudian semua yang kita cari itu hanya untuk mencari cintanya Allah, mencari ridhonya Allah. Kemudian semua yang kita takuti hanya takut kepada Allah. Semua harapan kita hanya Allah. Sebagaimana kita katakan dalam awal salat kita, doa kita, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di iman amal soleh. Kenapa iman amal soleh? Iman itu akan melahirkan keikhlasan. Tapi kalau iman tidak melahirkan keikhlasan, ini imannya belum sempurna ini. Jadi iman yang tidak membuahkan hasil nanti menuju surga. Maka iman yang yang akan produktif dan produktif untuk membuat kita bahagia kita di dunia, iman yang berujung atau yang bermuara kepada keikhlasan, hanya mencari ridha Allah dalam setiap gerak, dalam setiap produktivitas, dalam setiap aktivitas. Kemudian apa lagi? Jadikan amalan itu amal soleh. Berarti amal soleh ini bagaimana? Tidak cukup dengan keikhlasan saja. Maka amal soleh itu gimana? Amal soleh itu di samping dia keikhlasan, dia tidak bertentangan dengan syariat. Kemudian seluruh yang kita buat itu adalah demi hal-hal yang baik. Maka kalau ada orang niatnya karena Allah, setelah itu apa dia niatkan? Ya Allah, dengan bisnis ini kalau saya dapat duit, saya bantu anak yatim, itu amal soleh. Ya Allah, dengan bisnis ini saya bisa menafkahi istri. Menafkahi itu adalah amal soleh. Menafkahi anak-anak, menyekolahkan anak-anak, membantu orang miskin. Ya Allah, kalau saya kaya dengan bisnis ini, saya akan bangun masjid. Maka bisnis itu amal soleh. Ya Allah, maka di sini betul-betul direalisasikan. Dari sisi niat hanya karena mencari ridha Allah, kemudian dipraktekkan apa yang kita dapatkan itu adalah untuk beramal. Maka kalau kita kan selalu di dalam acara-acara kita, samping acara kita ada acara sumbangan, ada acara fundraising ya, gitu, kita itu kenapa? Karena supaya terbukti bahwa apa yang kita cari untuk beramal dan kita jadikan amal soleh. Jadi ikhwas sekalian, jangan lupa, jadikan, kita rugi kalau kita aktivitas kita apalagi 24 jam dengan HNI, kemudian tidak kita jadikan keberadaan kita di HNI ini jembatan kita ke surga. Rugi sekali. Ya. Oleh karena itu saya betul pertanyaan ini menarik ya, dan mengingatkan saya dan juga kepada ikhwas sekalian, semua kita mulai dari komisaris, presiden, direktur, kemudian manajemen, semua mitra-mitra, kemudian ya leader-leader top, semua mari kita jadikan keberadaan kita, kebersamaan kita di perusahaan ini jembatan kita menuju surga Allah. Itulah kenikmatan yang abadi. Sedangkan kenikmatan duit, bonus, ini kenikmatan sementara saja. La ilaha illallah. Kalau banyak pun uang kita, tetapi kalau sudah corona pusing kadang-kadang. Kalau seandainya kalau banyak pun uang, kalau sudah sakit, la ilaha illallah, tidak ada harganya. Di dunia saja tidak apa.
Maka jangan cari kenikmatan hanya mengejar dunia. Maka kalau orang yang tidak amal soleh itu apa? Ya tidak ada keikhlasan. Karena kalau sudah tidak keikhlasan, apa yang akan muncul dalam dirinya? Semua keterlibatan dia hanya semata-mata mencari duit, dunia. Kalau sudah dunia, otaknya diliputi oleh dunia saja, maka yang bergejolak hawa nafsu, maka dia selalu memikirkan kepentingan pribadinya. Maka nanti akan saya jelaskan apa kiat-kiat supaya kita ini betul-betul kita jadikan ini amal soleh, supaya kita produktif dengan kemitraan kita ini. Maka produktivitas kita ada produktivitas yang tidak terbatas. Apa nilai-nilai yang harus kita miliki setiap pribadi dalam perusahaan ini, dimanapun posisi kita, nilai ini kalau kita, maka kita akan menjadi orang yang sangat produktif, yang tidak ada batasnya, memberi manfaat kepada manusia. Tapi itulah tadi pesan saya, dasarkan kepada iman yang melahirkan keikhlasan. Kemudian yang kedua, jadikan amal soleh. Apa yang kita dapatkan dari apa ini? Jangan bukan sebelum kita apa-apa, kemitraan kita aja sudah amal soleh. Coba bayangkan, saya selalu katakan dalam pertemuan-pertemuan, coba kita sekarang berdagang. Berdagang itu adalah profesi yang paling mulia di dalam Islam. Maka kalau kita ingin memilih profesi untuk mencari rezeki dan juga menjadikan jembatan kita ke surga, pilihlah perdagangan. Maka di dalam Quran banyak Allah memilih kata-kata dagang. Padahal yang Allah tuntut di situ amal. Seperti hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Sebenarnya Allah kan di situ, apakah maukah saya tunjukkan kepada kalian sebuah amalan. Sebenarnya amalan yang dituju, tetapi dipakai istilah perdagangan. Kenapa? Berarti apa? Amalan perdagangan salah satu amalan. Betul. Tetapi kenapa tijarah? Berarti tijarah di antara amalan yang luar biasa. Tapi tijarah yang bagaimana? Tijarah kamu, perdagangan kamu harus perdagangan yang membebaskan kamu dari siksa neraka. Tapi bukan siksa neraka, penderitaan di dunia, siksa neraka di akhirat. Maka kalau kamu tidak berdagang, ya siap-siap menderita di dunia. Siap menderita. Kalau ekonomi tak kamu pegang, siap menjadi orang fakir, orang miskin. Kalau sudah miskin tak lagi, neraka ujungnya. Maka Allah tidak kepingin, kita itu kepingin supaya bahagia sejahtera di dunia, besok di akhirat masuk surga. Allahu Akbar. Salah satu media sarananya tijarah. Tapi tijarah yang didasarkan kepada mana? Tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulihi. Kamu beriman kepada, dasarkan tijarah kamu itu kepada iman. Kemudian mencontoh Rasulullah. Kemudian wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Harta yang kamu dapatkan dari tijarah itu, kemudian jiwa kamu sendiri, itu semuanya bermujahadah dalam rangka di jalan Allah, dalam rangka menegakkan agama Allah, dalam rangka mencari ridha Allah. Maka wa tujahiduna fi sabilillah, seluruh gerak jihad kamu itu untuk jalan Allah. Subhanallah. Insyaallah nanti kan di dalam apanya itu yaghfir lakum dzunubakum. Maka dosa-dosa kamu, wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Berarti tijarah yudkhilkum jannatin. Jadi kamu berdagang, kamu masuk surga. Kemudian ada lagi wa ukhra tuhibbunaha fathum minallahi wa nasrun minallahi wa fathun qarib. Jadi ada yang lain yang kamu inginkan, tapi semuanya kuncinya itu di surga besok, di akhirat kamu mendapat surga. Tapi ada yang kamu kepenginkan dan Allah tahu kepengen itu, supaya kamu apa? Kamu sukses di dunia, kamu selalu menang di dunia. Maka bagaimana? Wa ukhra tuhibbunaha nasrum minallah wa fathun qarib. Kemenangan yang Allah berikan kepada kamu, dan juga fathun qarib. Fathah itu apa? Ya kemenangan, seperti Fathu Makkah. Allah berikan kamu menguasai pasar, kamu yang mengatur dunia, kamu yang memimpin dunia. Itu nasrul minallahi wa fathun qarib. Kamu menjadi ikutan, kamu menjadi panutan semua orang. Subhanallah. Ya insyaallah. Luar biasa. Tapi tijarah. Diawal oleh Allah dengan tijarah. Maka nasrul minallahi wa fathun qarib, tijarah. Yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar, juga tijarah. Tapi tijarahnya tu'minuna billah wa rasulihi. Dasarnya iman kepada Allah, contohnya Rasulullah. Insyaallah luar biasa.